Halo semua, perkenalkan nama saya Yosef Prinsi Tepu. Saya adalah seorang mahasiswa dari Magister Manajemen Properti dan Penilaian, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Program studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian atau biasa disebut sebagai MMPP berdiri dari tahun 2011 hingga saat ini sudah sampai angkatan ke-11 dan saat ini MMPP sudah masuk kategori predikat A dari BAN PT. Nah, Bapak Ibu, di MMPP banyak sekali mata kuliah kita belajar terkait dengan penilaian properti, baik juga dengan manajemen properti. Begitu juga dengan penilaian bisnis. Nah, saat ini salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah yang bertemakan etika dan standar penilaian. Nah, etika dan standar penilaian ini diasuh atau dibimbing oleh 3 dosen, yakni Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sihaan, SE, MEC. Yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Sugiharto Pujangkoro, MM. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Insinyur Hamid Yusuf, MM, Magister. Untuk kali ini, topik yang saya bawa adalah terkait dengan SPI 103, lingkup penugasan, dan SPI 104 terkait dengan implementasi. Topik kali ini saya bawakan juga termasuk salah satu tugas yang diberikan kepada saya oleh Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sihaan, SE, MEC, untuk membuat atau menyebarkan mungkin kepada halayak ramai terkait dengan apa itu penilaian, kemudian apa itu SPI 103 dan apa itu 104. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluan lingkup penugasan dan implementasi. Dalam SPI 103 dinyatakan bahwa pada pendahuluan dalam pengembangan praktek penilaian adalah menjadi tanggung jawab penilai untuk mendefinisikan permasalahan tugas yang akan dilaksanakan, menentukan dasar penugasan sesuai permasalahan yang telah didefinisikan, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses implementasi dalam bentuk investigasi dan penerapan pendekatan secara keseluruhan, sehingga penilaian dimaksud akan memberikan hasil yang dapat diyakini dan dipercaya. Untuk memenuhi kebutuhan pemberi tugas dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan, maka penting bagi penilai untuk berusaha menetapkan, memahami, dan menyetujui kebutuhan dan persyaratan pemberi tugas. Nah, lingkup penugasan atau scope of work menetapkan tujuan penilaian yang disepakati, tingkat kedalam investigasi, prosedur yang akan digunakan, serta asumsi yang akan dibuat dan batasan penggunaannya. Lingkup penugasan dapat dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses implementasi dan pelaporan penilaian yang diatur oleh SPI agar dapat menghasilkan penilaian dapat dipercaya. Lingkup penugasan harus tertuang pada penunjukan penugasan atau perjanjian kerja dan mendapatkan persetujuan tertulis bahwa hal ini akan berlaku antara pemberi tugas dan penilai. Nah, sebelum kita masuk ke SPI 103 dan 104, mari kita lihat hubungan antara penilai, klien, dan penugasan penilaian. Hal ini nanti memudahkan bagi pendengar atau penonton untuk melihat bahwa keterkaitan antara SPI 103, 104, begitu juga dengan nantinya SPI 105 terkait dengan pelaporan penilaian. Nah, di sini ada penilai, kemudian di sini ada klien. Perikatannya nantinya wajib mengikuti SPI terkait dengan lingkup penugasan. Nah, ketika lingkup penugasan ini sudah disepakati bersama, itu akan menjadi kontrak ketika ditandatangani oleh penilai dan klien. Nah, lingkup penugasan ini akan menjadi acuan bagi penilai dalam melaksanakan implementasi, kemudian menyusun laporan penilaian, kemudian nanti diserahkan kepada klien untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan penilaian. Kita lihat konteks dan lingkup penilaian. Yang merujuk kepada butir 21.1 bagian proses penilaian properti di KPUP, penilai dan pemberi tugas harus menyetujui konteks dan lingkup penilaian.
Definisi penugasan meliputi yang pertama identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan. Ya, di sini penilai harus mengetahui siapa yang memberi tugas dan siapa yang menggunakan laporan. Ada kalanya pemberi tugas dan pengguna laporan itu sama, dan ada kalanya pemberi tugas dan pengguna laporan itu berbeda. Sebagai contoh, pemberi tugas misalkan memberi perseorangan, kemudian pengguna laporan misalkan perbankan. Nanti kemudian kita tahu bahwa dari situ kita menentukan tujuan penilaian. Kita bertanya kepada si pemberi tugas, penilaian ini dalam rangka apa atau dalam tujuan apa. Nanti mereka akan menyatakan, misalkan contoh tadi pemberi tugas adalah klien atau perseorangan, kemudian pengguna laporannya adalah perbankan. Dalam hal ini mungkin tujuannya adalah ketika kita lemparkan seperti itu, kita sepakati bahwa tujuannya adalah untuk penjaminan utang. Nah, dalam artian bahwa ketika pelayan itu berniat untuk mengambil kredit dari perbankan, sehingga tujuannya adalah penjaminan utang. Nah, kemudian kita tentukan dasar nilainya ketika kita mengetahui tujuan. Ya, jadi dasar nilai itu wajib didasari dari tujuan penilaian. Nah, dasar nilai itu apa? Dasar nilai itu adalah jenis nilai yang akan kita keluarkan, nilai apa yang akan kita berikan kepada klien terkait dengan tujuan. Nah, di sini seperti contoh tadi tujuannya adalah untuk penjaminan utang, maka dasar nilai yang kita gunakan adalah nilai pasar. Nah, identifikasi objek penilaian dan hak kepemilikan. Nah, setelah kita mengetahui dasar nilai, kemudian tujuan dan dasar nilai, maka kita pertanyakan apa aset yang ingin diagunkan. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa identifikasi objek penilaian ini tujuannya aset yang akan diagunkan, misalkan contoh rumah tinggal, itu masih wajar ya, seperti itu ya. Jadi dan kepemilikannya seperti apa. Nah, kemudian kita menentukan tanggal penilaian. Nah, kita harus menyepakati tanggal penilaian dengan klien itu atau pemberi tugas, kapan nilai akan dinyatakan. Nah, dalam artian beberapa kasus bisa juga berbeda. Tanggal penilaian itu ditentukan berdasarkan tanggal inspeksi misalkan, atau untuk laporan keuangan bisa jadi tanggal penilaiannya itu adalah tanggal yang ditetapkan sesuai diatur oleh untuk tujuan laporan keuangan ya, misalkan apakah dia Juni 31 Juni atau Desember itu, tetapi inspeksinya tidak boleh sebelum tanggal penilaian. Nah, kemudian dari itu semua kita menyusun asumsi dan kondisi pembatas. Nah, artinya penilai harus bisa menyusun asumsi dan kondisi pembatas untuk disepakati bersama, di mana nanti ini menjadi batasan-batasan bagi penilai dalam melakukan penilaian. Nah, sesuai PMK 101/2014, pasal 4 dinyatakan untuk ayat 1-nya, dalam melaksanakan penilaian, penilai harus melakukan proses penilaian sebagai berikut. A. Mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan. B. Melakukan pengumpulan, pemilihan, dan analisis data. C. Menerapkan pendekatan penilaian. Dan D. Menyusun laporan penilaian. Ya, jadi ini adalah skop penilaian yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan pelaporan penilaian. Yang kedua, proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan SPI. Jadi, setiap penilaian yang kita lakukan itu wajib mengikuti SPI, ya, dengan artiannya bahwa jika ada perubahan pada SPI, maka laporan kita wajib mengikuti SPI. Nah, berikut adalah bagan proses penilaian, ya, di mana terbagi 3, lingkup penugasan, implementasi, kemudian pelaporan penilaian. Nah, lingkup penugasan ini seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 6 identifikasi masalah yang harus dilakukan oleh penilai sebelum menerima pekerjaan. Nah, kemudian implementasinya adalah pengumpulan data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran, kemudian melakukan analisis data, kemudian melakukan estimasi nilai tanah, dan penerapan pendekatan penilaian, apa yang cocok untuk asetnya, seperti itu, atau ketersediaan data. Nah, kemudian nantinya setelah dilakukan finalisasi
opini nilai akhir atau dilakukan rekonsiliasi jika dua atau tiga pendekatan yang digunakan. Kemudian nanti setelah didapatkan semuanya, maka dilakukan pelaporan penilaian. Nah, kita lihat prosedur penilaian dan isi-isinya ya. Jadi nanti di dalam 103, 104, 105 isinya apa saja, coba kita lihat di sini. Nah, 103 lingkup penugasan mengatur perikatan penilai dan pemberi tugas seperti saya jelaskan tadi. Ya, isinya adalah dasar penyusunan kesepakatan penugasan penilaian, kemudian menentukan tingkat kedalaman investigasi, kemudian yang ketiga penentuan asumsi dan batasan penilaian. Jadi hal ini menjadi sangat penting di mana nantinya jika terdapat perbedaan bisa jadi nanti kontraknya atau lingkup penugasan yang sudah disepakati harus dilakukan adendum atau amandemen. Nah, pada 104 yakni implementasi ya, pelaksanaan penugasan penilaian harus berdasarkan 103 ya. Jadi semua yang ada di dalam SPI lingkup penugasan atau 103 yang kita buat tadi atau kontrak yang sudah kita sepakati, kita lakukan yakni tahapan investigasi untuk memverifikasi data ya yang diberikan kepada kita, yang sebelumnya diberikan kepada kita, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, penerapan pendekatan penilaian ya, pendekatan penilaian apa yang cocok untuk digunakan dari ketersediaan data tersebut. Kemudian yang ketiga, penyusunan kertas kerja penilaian. Nah, pada SPI 105 yakni penyusunan laporan penilaian, setelah kertas kerja diselesaikan seperti itu, sudah dapatlah nilai akhir gitu, sehingga kita melakukan pelaporan penilaian atau menyusun laporan penilaian. Nah, di mana nanti di dalam SPI 105 terkait dengan laporan penilaian atau laporan penilaian yang dikeluarkan oleh si penilai wajib mengikuti kembali yang pertama instruksi penugasan. Jadi 103 itu akan dicantumkan kembali ke dalam laporan, dan tujuan dan dasar penilaian ya wajib dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian yang ketiga adalah hasil analisis yang menghasilkan opini nilai. Jadi nilai akhir tadi wajib kita tampilkan ke dalam laporan, dan analisisnya harus diberikan secara jelas supaya pembaca atau pemberi tugasnya dapat memahami dengan jelas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam SPI 103 terkait dengan lingkup penugasan. Ya, di SPI 103 poin yang dapat kita tangkap itu adalah pada poin 5 ya, 5.1, 5.2 atau seterusnya ya, terkait dengan isi dari lingkup penugasan. Apa-apa saja sih sebetulnya yang kita tuangkan di dalam kontrak seperti itu ya. Pada SPI 103 5.1, penilai harus berusaha mengetahui dan merumuskan tujuan penilaian dari pemberi tugas sehingga penilai dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menentukan dasar nilai yang dianggap sesuai ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penilai itu harus bisa merumuskan tujuan penilaian ya, sehingga nanti dasar nilai maupun hal lainnya tidak melenceng dari SPI. Kemudian yang 5.2 lingkup penugasan, persyaratan pengungkapan lingkup penugasan pada perjanjian pekerjaan ya. Artinya di sini adalah lingkup penugasan harus tertuang dalam atau dibuktikan oleh dokumen penawaran atau proposal dan perjanjian kerja atau kontrak ya. Jadi artinya semua yang disepakati itu harus tertuang ke dalam sebuah kontrak. Nah, kemudian kita lihat isinya. Mari kita lihat isinya pada 5.3 persyaratan lingkup penugasan. Nah, persyaratan lingkup penugasan ini dibagi menjadi dua bagian sebetulnya. Yang pertama persyaratan minimum, yang kedua nantinya ada poin B, C, D, E, dan F itu adalah untuk melengkapi persyaratan minimum tersebut. Nah, kita lihat persyaratan minimum yang pertama, satu, identifikasi status penilai. Ya, identifikasi status penilai ada 4 poin yang harus dinyatakan di dalam
lingkup penugasan. Yang pertama adalah identitas penilai sebagai individu atau instansi atau kantor jasa penilai publik. Yang kedua, penilai dalam posisi untuk memberikan penilaian objektif dan tidak berpihak. Yang ketiga, penilai tidak mempunyai atau mempunyai potensi benturan kepentingan dengan subjek dan atau objek penilaian. Yang keempat, penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. Ya, nah jika penilai tidak memiliki kompetensi, maka penilai boleh menggunakan tenaga ahli dan hak wajib dinyatakan di dalam lingkup penugasan. Jika seandainya misalkan kita menilai tambang misalkan, nah kita menggunakan jasa seorang ahli tambang untuk kita gunakan keahliannya di dalam melakukan pengukuran atau identifikasi aset seperti itu, identifikasi objek seperti itu, sehingga dia sebagai tenaga ahli wajib kita masukkan ke dalam lingkup penugasan. Nah, yang kedua adalah identifikasi pemberi tugas. Nah, siapa yang pemberi tugas? Seperti yang kita jelaskan tadi, pemberi tugas ini kita harus lakukan konfirmasi siapa yang memberikan kita tugas dan kaitannya terhadap objek penilaian. Nah, yang ketiga, identifikasi pengguna laporan, ya perlu diketahui atau kita identifikasi lagi siapa itu yang menggunakan laporan. Nah, dalam arti tadi sebagai contoh, pemberi tugasnya Bapak A misalkan seorang persorangan, kemudian tujuan laporan tujuan penjaminan utang, dia pengguna laporannya adalah bank yang akan dia tujukan, ya seperti itu ya. Kemudian poin 4, identifikasi objek penilaian dan kepemilikan. Nah, identifikasi objek penilaian dan kepemilikan ini tentu objek penilaiannya harus jelas ya. Bisa dibilang bahwa objek penilaian meliputi aset atau liabilitas antara lain real property, personal property, bisnis dan hak kepemilikan finansial. Jadi objeknya harus jelas seperti itu ya. Kemudian yang poin 5, jenis mata uang yang digunakan, ya jenis mata uang yang digunakan jika mengikuti XPI harus dinyatakan dalam rupiah. Nah, jika seandainya ada nilai mata uang lain yang digunakan, itu dicantumkan setelah menggunakan rupiah. Nah, kemudian poin 6, maksud dan tujuan penilaian. Maksud dan tujuan penilaian di sini adalah dibuat harus dinyatakan secara jelas. Ya, seperti penilaian untuk keperluan internal manajemen harus dibedakan dengan tujuan penilaian. Jadi, misalkan ada klien yang menyatakan, oh untuk kebutuhan internal manajemen, seperti itu. Tetapi kita harus pertanyakan kembali, untuk internal manajemen ini nilainya akan diapakan? Misalkan contoh, oh kami ingin tahu nilainya pada saat ini berapa. Nah, jadi dari pernyataan tersebut mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika seandainya dijual seperti itu, maka nilainya berapa. Nah, jadi dapat kita tangkap bahwa dalam rangka jual beli seperti itu, tujuan jual beli, maka dasar nilai yang kita gunakan dapat kita ketahui. Nah, contoh misalkan di sini tadi pada poin 7 kita lihat dasar nilai ya, dasar nilai. Nah, setelah kita mengetahui maksud dan tujuan penilaian, maka kita menetapkan dasar nilai. Seperti tadi, jika seandainya ada internal manajemen yang berniat mengetahui nilainya dalam rangka ingin menjual asetnya seperti itu, maka dasar nilainya adalah nilai pasar. Nah, kemudian dasar nilai ini harus didefinisikan ya, harus didefinisikan dan dikutip berdasarkan SPI ya. Jangan menggunakan lain, tetapi ketika kita melakukan di penilaian di Indonesia wajib mengikuti SPI ya, dasar nilainya itu definisinya seperti apa, wajib bulat-bulat harus dari SPI. Nah, kemudian yang poin ke-8 adalah tanggal penilaian. Tanggal penilaian seperti saya jelaskan tadi bahwa tanggal penilaian kapan nilai itu dinyatakan. Jika seandainya nilai itu dinyatakan pada saat inspeksi, maka kita cantumkan di dalam lingkup penugasan. Nah, kemudian tingkat kedalaman investigasi. Nah, tingkat kedalaman investigasi ini tentunya
harus kita ketahui dari awal dan disepakati bersama dari awal. Jika seandainya ada keterbatasan untuk melihat aset seperti itu, harus kita nyatakan ke dalam tingkat kedalaman investigasi. Nah, kemudian yang 10, sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan. Sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan ini mungkin lebih tepatnya kita menggunakan informasi-informasi ya dari instansi-instansi yang tidak perlu verifikasi. Nah, artinya di sini ada beberapa contoh, misalkan dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari Bank Indonesia, atau instansi-instansi lain yang memang kredibel untuk kita kutip ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-11 maksud saya, asumsi dan asumsi khusus. Nah, semua asumsi dan asumsi khusus yang dibuat dalam pelaksanaan dan pelaporan penilaian harus ditulis dalam lingkup penugasan. Jadi jika kita melakukan sebuah penilaian, tentu kita akan membuat asumsi-asumsi untuk menyusun kertas kerja atau membuat sebuah penerapan penilaian, maka harus kita cantumkan ke dalam lingkup penugasan. Nah, jika seandainya ada asumsi khusus, itu juga harus dicantumkan sebelum kita turun ke lapangan atau memang kita harus memintakan kondisi-kondisi yang memang bisa kita lakukan, kemudian kita nyatakan di dalam asumsi dan asumsi khusus. Nah, mari kita lihat ke poin 12, persetujuan atas persetujuan untuk publikasi. Ya, persetujuan publikasi ini maksudnya adalah kita harus menyatakan bahwa secara pemberi tugas ya pada saat penggunaan diterima, bahwa persetujuan penilaian harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan. Jadi laporan kita itu harus melalui kita ya sebagai penilai ketika hendak dipublikasikan atau disebarkan ke khalayak ramai, kecuali hanya untuk kebutuhan internal pemberi tugas. Nah, kemudian yang poin 13, konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan penggunaan SPI. Ya, di sini bahwa kita harus menyatakan bahwa laporan ini harus dilakukan berdasarkan SPI. Seperti itu ya. Kemudian itu adalah syarat minimum. Ya, kemudian ada tambahan poin B ini, laporan penilaian. Laporan penilaian ini maksudnya adalah laporan penilaian akan kita buat dalam bentuk apa? Apakah dia laporan terinci atau laporan ringkas, seperti itu harus kita nyatakan di dalam lingkup penugasan. Kemudian batasan atau pengecualian atas tanggung jawab kepada pihak lain selain pemberi tugas. Ya, jadi kita harus menyatakan bahwa adanya klausul bahwa penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi kita harus membuat klausul tersebut supaya nanti pihak lain ya tidak serta-merta langsung kita mintakan tanggung jawab seperti itu. Nah, poin D, persyaratan adanya pernyataan tertulis dari pemberi tugas mengenai kebenaran dan sifat informasi yang diberikan. Dari sini maksudnya adalah adanya surat representasi oleh pemberi tugas kepada penilai bahwa seluruh informasi yang mereka berikan adalah benar. Kemudian yang E, biaya jasa penilaian. Ya, biaya jasa penilaian ini ditentukan atau dibuatkan berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Kantor Jasa Penilaian Publik atau Asosiasi Profesi Penilai. Mengikuti aturan tersebut ada standar minimum yang diberikan oleh KCPP. Nah, kemudian pada poin F ya ada namanya kontrak payung ya. Kontrak payung bisa saja sebetulnya dalam beberapa aspek lingkup penugasan dicantumkan ke dalam kontrak payung, tetapi harus tetap konsisten dengan penugasan yang dilaksanakan. Jika seandainya ada perbedaan daripada kontrak payung tersebut, harus dibuatkan lingkup penugasan yang baru.
Nah, kemudian nantinya ada terkait pernyataan terbatas. Pernyataan terbatas ini mungkin lebih kepada posisi-posisi di mana penilaian itu dilakukan tanpa melakukan inspeksi seperti itu merupakan penilaian terbatas dan ketentuan itu harus tetap mengacu kepada SPI dan bagaimana publikasi, bagaimana penggunaan laporannya harus mengacu kepada SPI. Kemudian ada penilaian ulang juga tetap sama ya, kalau penugasnya juga tetap mengacu kepada poin sebelumnya, kemudian persyaratan lainnya juga harus mengacu kepada SPI. Nah, kita lihat contoh SPI 103 berikut ya. Pak Badu berkeinginan untuk melakukan penilaian atas rumahnya yang terdiri dari tanah HGB luas 400 meter persegi dan bangunannya luas 200 meter persegi terletak di Jalan Dago nomor 3 Kota Pertimbangan Jalan Ganesha Bandung. Untuk itu dia meminta penilaian melakukan penilaian atas properti tersebut di mana Pak Badu ingin menjaminkan rumahnya pada Bank M. Ya, jadi pada Bank M di Bandung. Jadi kita minta untuk membuatkan penugasan yang sesuai dengan Sekarang mari kita lihat penugasannya. Yang pertama, status penilai. Penugasan ini dilaksanakan oleh penilai publik MMPP ya, sebagai contoh. Sebagai rekan di KJBP Air dan rekan bertindak sebagai penilai publik sesuai izin nomor P.1/1003 dan terdaftar pada Kemenkyu akan melakukan penugasan penilaian secara independen dan objektif. Penilai tidak menggunakan tenaga ahli dari luar KJBP Air dan rekan. Nah, kemudian yang kedua, pemberi tugasnya adalah Bapak Danu yang beralamat di Jalan Dago ya, nomor 3 Pertimbangan Jalan Ganesha Bandung. Pengguna laporannya adalah Bank M yang beralamat di Bandung. Kemudian objek penilaiannya adalah satu unit rumah tinggal dengan luas tanah 400 meter persegi dan bangunan 200 meter persegi yang terletak di Jalan Dago nomor 3 Persimpangan Jalan Ganesha Bandung yang harus lengkap. Kemudian bentuk kepemilikannya adalah kepemilikan tunggal berupa HGB atas nama Badu ya. Jenis mata uang yang digunakan adalah rupiah. Maksud dan tujuan penilaian. Maksud dari penilaian ini untuk memberikan opini nilai pasar yang akan digunakan untuk keperluan pencapaian utang pada bank. Nah, kemudian kita lihat dasar nilainya. Dasar nilai sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian adalah nilai pasar yang didefinisikan sebagai berikut. Nilai pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berniat membeli dan penjual yang berniat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Ya, definisi ini dapat kita lihat di SPI 101 3.1. 8 tanggal penilaian. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam kesepakatan kita dengan pemberi tugas kapan nilai itu dinyatakan. Nah, di sini nilai itu dinyatakan pada tanggal inspeksi. Nah, kita lihat tingkat ke dalam investigasi. Ya, di sini sebagai contoh yang disebutkan tadi, penilaian ini dilakukan dengan batasan investigasi sebagai berikut. A. Penugasan dilakukan dalam kondisi tidak adanya keterbatasan sehingga penilai dapat memeriksa seluruh bangunan secara menyeluruh ya. B. Penelaahan, perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh pemberi tugas. Yang C. Hal-hal yang berbeda secara signifikan dari tingkat kedalaman investigasi akan dinyatakan dicantumkan ke dalam laporan tertulis. Nah, yang 10, sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan. Informasi dan data yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi dapat disetujui untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut dipublikasikan pada tingkat nasional maupun internasional. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada instansi-instansi yang benar-benar memang kredibel. Ya. Ini antara lain Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bursa Efek, ya, kemudian Badan Pusat Statistik.
11, asumsi dan asumsi khusus. Ya, di sini harus benar-benar memang harus kita perhatikan sebagai penilai. Di sini kita sebutkan ya sebagai contoh, properti diasumsikan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku dan sah secara hukum dan dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga. Seluruh informasi dan data terkait objek penilaian diasumsikan akurat dan benar. Objek penilaian diasumsikan bebas dari adanya sengketa dan permasalahan hukum. Dalam penugasan ini diasumsikan dalam waktu 3 bulan terakhir belum pernah dilakukan penilaian lain oleh objek penilaian yang sama untuk objek penilaian yang sama dan tujuan yang sama. Ya, bila ada maka penilaian ini harus dibatalkan. Ya. Atau mungkin boleh juga diteruskan jika penilai dapat berkoordinasi dengan penilai sebelumnya. Bahwa objek penilaian yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan tidak kepemilikannya adalah syah, bebas dari sengketa dan dapat dialihkan haknya. Sehingga dalam penilaian ini menjadi laporan terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan pemberi tugas dan tidak untuk dipublikasikan ke ramai. Ya, bahwa objek penilaian yang akan ditunjuk kepada kami adalah benar merupakan properti dalam penilaian. Ya. Tambahan asumsi lainnya, objek penilaian yang terdapat di luar identifikasi secara sampling diasumsikan adalah benar, mendekati karakteristik yang sama dengan objek yang diperiksa secara sampling. Adanya perbedaan tanggal penilaian dan tanggal inspeksi yang cukup signifikan, maka seluruh informasi dan data yang disampaikan ke penilaian diasumsikan sama. Ya, apabila pada kemudian hari terjadi kekeliruan informasi yang kami terima dari pemberi tugas yang menyebabkan perbedaan nilai pasal yang cukup signifikan, maka hasil penilaian ini menjadi batal atau tidak berlaku dan harus dilakukan penilaian secepatnya. Asumsi khususnya, tidak ada asumsi khusus dalam penilaian ini karena semua akses dapat kita lakukan ya, atau objeknya dan datanya dapat kita terima secara menyeluruh. Yang 12, persyaratan atas persetujuan untuk publikasi. Laporan ini digunakan hanya untuk pemberi tugas dan atau pengguna laporan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui. 13, standar penilaian. Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian Indonesia dengan SPI yang terbaru ya. Nanti jika seandainya ada SPI yang ada baru, digunakanlah SPI yang terbaru. Dalam hal ini ketika contoh ini dibuat menggunakan edisi ke-7 tahun 2018. Yang ke-14, laporan penilaian. Laporan penilaian akan disampaikan adalah laporan penilaian diferensi. 15, batasan atas pengecualian atas tanggung jawab kepada pihak selain pemberi tugas. Penilai hanya bertanggung jawab kepada pemberi tugas dan kepada pihak terkait dengan tujuan penugasan. Penilaian tidak bertanggung jawab atas laporan oleh pihak lain yang tidak terkait dengan tujuan penugasan. Ya, ini harus dijelaskan dalam penugasan. Kemudian ada persyaratan ada tertulis dari pemberi tugas mengenai kebenaran dan sifat informasi yang diberikan oleh pemberi tugas. Selain SPI, pemberi tugas wajib melengkapi surat representasi dan konfirmasi terkait kebenaran atau sifat informasi mengenai data dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Yang 17, biaya jasa penilai. Ya, biaya jasa penilai disesuaikan dengan standar biaya jasa penilai ya. Mungkin tidak dicantumkan sebagai contoh. Oke, kita akan masuk kepada SPI 104 yakni implementasi. Pada pernyataan standar pada implementasi 104 ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah investigasi. Ya, investigasi ini mencakup persyaratan investigasi terkait bentuk penugasan, kemudian persyaratan teknis investigasi, kemudian yang ketiga pengungkapan dan proses terhadap perlunya konfirmasi atas temuan di luar dari yang diatur oleh lingkup penugasan pada pelaksanaan investigasi. Yang keempat, persyaratan penggunaan informasi dari pihak ketiga dan kewajiban mereviewnya. Yang kedua nanti
pada pendekatan penilaian, ya, pemilihan pendekatan penilaian yang sesuai dan dipertimbangkan pemilihan pendekatan penilaian. Nah, artinya di sini bahwa pemilihan pendekatan penilaian itu sangat bergantung dari ketersediaan data ya, sehingga pemilihan pendekatan penilaian ini harus sesuai. Nah, yang ketiga, dua maksudnya di sini perlunya ada rekonsiliasi bila menggunakan lebih dari satu pendekatan penilaian. Yang ketiga, kertas kerja penilaian, ya, kewajiban dokumentasi kertas kerja, ya, nanti kertas kerja itu wajib sesuai dengan perundang-undangan. Nah, mari kita lihat dimulai dari investigasi. Satu, investigasi yang dilakukan dalam tugas penilaian harus didasarkan kepada tujuan penilaian sesuai dengan lingkup penugasan dan dasar nilai yang akan dilaporkan. Rujukan penugasan atau perjanjian kerja penilaian dalam standar ini termasuk kaji ulang penilaian atau evaluation review. Bahwa penilaian sudah dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Pertimbangan profesional penilai diperlukan untuk menentukan batasan sejauh mana data yang dibutuhkan dan cukup untuk tujuan penilaian. Yang kedua, investigasi yang akan dilakukan penilai merupakan proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, ya, penelaahan, penghitungan dan analisis, serta memastikan. Yang ketiga, apabila terdapat informasi, ya, serta memastikan. Yang ketiga, ya, apabila terdapat informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, penilai harus mempertimbangkan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan tanpa mempengaruhi kredibilitas hasil penilaian. Penilai seharusnya melakukan review atau kaji ulang dalam hal data dan informasi yang digunakan. Jika memiliki keraguan atas kredibilitas atau keandalannya, maka informasi tersebut tidak diteruskan. Yang keempat, tujuan penilaian, dasar nilai, luasan, batasan, dan tingkat dalam investigasi, serta semua sumber informasi yang dapat diandalkan diungkapkan di dalam lingkup penugasan atau SPI 103, ya. Jadi artinya seluruhnya ini sudah tertuang ke dalam SPI 103 atau lingkup penugasan yang menjadi kontrak bagi penilai dan klien. Apabila setelah dilakukan investigasi ternyata tidak sesuai dengan lingkup penugasan yang telah disepakati atau data dari pemberi tugas maupun pihak lain tidak memadai, akan mengakibatkan hasil penilaian yang tidak dapat diyakini dan dipercaya. Maka lingkup penugasan harus disesuaikan. Penugasan penilaian harus dikategorikan tidak dapat memenuhi terhadap peraturan SPI. Pendekatan penilaian. 1. Penilai harus memilih pendekatan dan metode penilaian yang tepat dan sesuai. Prinsip umum atas pendekatan penilaian dijelaskan dalam KPUP dan diatur dalam SPI 106. Di sini maksudnya adalah penilai harus menggunakan pendekatan yang tepat dan sesuai tergantung dari ketersediaan data. Secara hierarki, pendekatan penilaian itu dimulai dari pendekatan pasar, kemudian pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan biaya. Itu harus dipertimbangkan dari ketersediaan data. Jika seandainya keakuratan yang ada, misalkan mulai dari pasar, maka cukup menggunakan satu pendekatan. Namun, pada poin 2, penilai dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan, terutama bila kesimpulan nilai belum meyakinkan, dan data atau informasi pasar dapat diperoleh. Bila pendekatan yang digunakan lebih dari satu, maka hasil indikasi nilai harus dianalisis dan direkonsiliasi untuk memperoleh kesimpulan penilaian. Kemudian kertas kerja penilaian. Kertas kerja penilaian harus disimpan untuk jangka waktu yang wajar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kertas kerja mencakup semua dokumen utama termasuk dokumen investigasi dan analisis yang relevan untuk memperoleh kesimpulan akhir dan salinan dari setiap draft atau laporan akhir yang diberikan kepada pemberi tugas. Kertas kerja dapat didokumentasikan dalam bentuk hard copy atau soft copy, dan dalam pendokumentasiannya dilakukan menggunakan soft copy. Penilai harus memastikan keamanan dari data yang disimpan. Masa waktu penyimpanan kertas kerja dan arsip laporan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, pada suatu
Waktu jika memiliki keraguan atas kredibilitas atau keandalan informasi yang kita terima, maka review atas suatu informasi perlu dipertimbangkan. Ya, reviewnya itu antara lain tujuan penilaian, materialitas informasi terhadap kesimpulan nilai, kompetensi dari pihak ketiga, independensi pihak ketiga terhadap objek penilaian atau pertimbangan penilaian, sejauh mana informasi tersebut termasuk ke domain publik, batasan kewajiban investigasi yang dinyatakan dalam lingkup penugasan. Nah, pada pembahasannya, ini nggak usah kali ya. Pada pembahasannya, yang pertama, aplikasi penerapan dalam penggunaan SPI ini harus dilihat secara bersamaan dengan pembahasan pada masing-masing standar penerapan dan teknis yang terkait dengan tujuan penilaian dan jenis objek yang dinilai. Dalam penugasan penilaian aset berwujud, salah satu yang perlu dipertimbangkan penilai adalah inspeksi lapangan sebagai bagian dari proses investigasi, di mana inspeksi lapangan ini harus dilakukan. Inspeksi harus dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang profesional sesuai dengan tujuan penilaian. Penilai harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi informasi yang ada dalam penyusunan penilaian, serta mengklarifikasi informasi dan asumsi yang digunakan dengan pemberi tugas. Pedoman inspeksi yang menjadi rujukan penilai dapat dilihat dalam Pedoman Penilaian Indonesia atau PPI atau petunjuk teknis terkait inspeksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah atau kekurangan di dalam materi ini, mohon dimaafkan dan silahkan mengomentari pada kolom komentar sehingga nantinya ada perbaikan terhadap materi berikut. Saya Sepri Tepu mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.